Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya semua yang ada di rumah? Kakak berharap semuanya sehat dan luar biasa. Salam dari kami, salam sehat untuk kita semuanya. Kakak mau ajak semua sekolah minggu ucapkan merdeka. Merdeka. Ya, terima kasih. Karena tema kita hari ini adalah memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke doa pembuka, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Selamat Pagi Bapak. Adik-adik sekolah minggu boleh bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Kita ucapkan selamat pagi untuk Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami Tuhan. Engkau masih memberikan nafas kehidupan serta kesehatan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih bisa melaksanakan kebaktian kami saat ini, walaupun Tuhan secara online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami akan memulai kebaktian kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan kebaktian kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya ke tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, ternyata Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang mengikuti kebaktian ini Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami guru-guru sekolah minggu, semua tim Tuhan Yesus, karena Engkau berkati Tuhan, agar kebaktian kami ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Oke, sekarang ini kan Agustus. Berarti kalau disebut Agustus itu, adik-adik sekolah minggu sudah tahu awal 17. Kalau Agustus itu bulan apa? Bulan kemerdekaan. Jadi kakak berharap jangan cuma Indonesia merdeka, adik-adik sekolah minggu juga merdeka, walaupun kebaktiannya di rumah, walaupun stay at home. Sekarang kita mau jadi laskar Kristus. Masih ingat gak lagunya? Saya bukan pasukan
Jadi adik-adik sekolah minggu mulai sekarang tidak harus seperti kakak bilang kemarin itu, kalaupun nggak bisa dihafal sampai full untuk adik-adik yang masih kelas kecil, setengah pun nggak apa-apa. Itu tandanya adik-adik sekolah minggu mengikuti kebaktian sekolah minggu. Sekarang kakak akan baca ayat hafalannya untuk hari ini. Diambil dari Keluaran 15 ayat 3. Keluaran 15 ayat 3 ini sedikit saja. Yang pasti yang kecil juga pasti bisa menghafal. Yang isinya, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Sekali lagi, Keluaran 15 ayat 3, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Amin. Kalau dalam bahasa Simalungun boleh juga dihafalkan. Puang lima do Jehovah, Jehovah do Gorani. Ingat ya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Simalungun. Kakak tunggu ya untuk video ayat hafalannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta, mungkin adik-adik sekalian sudah rindu dengan Bapak Pendeta kita. Hari ini Bapak Pendeta kita yang menyampaikan firman untuk adik-adik sekolah minggu. Jadi duduk yang manis, jangan jalan-jalan lagi. Yang kecil adik-adiknya sudah rindu kan sama Bapak Pendeta. Bapak Pendeta kan jarang karena kita tidak ke gereja. Jadi sekarang kita mau angkat lagu pujian kita. Dengar dia panggil nama saya. Ayo adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus lagi memanggil namanya loh. Jadi hari ini sekolah minggu ya. Dengar enggak ya? Firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Ajarlah anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, agar mereka mengerti dan mereka boleh hidup dan melakukan firman yang hendak mereka dengarkan. Terima kasih Bapa di sorga, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita untuk minggu ini, ya, karena ini juga
menjadi bulan kemerdekaan dan dekat dengan 17 Agustus ya. Jadi firman Tuhan dari Sefanya 3 ayat 17. Ayo, silakan dibuka kitabnya. Kalau nggak dapat, silakan minta tolong sama kakaknya, sama bapak, sama mama di rumah ya. Kalau sudah dapat, boleh diikuti. Silakan dibaca juga di rumah ya. Pendeta akan bacakan. Sefanya 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membawa engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sekali lagi, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membawa engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya di rumah? Tentu baik-baik saja. Semoga dalam keadaan sehat dan pasti dalam keadaan sehat. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Dan kalau ada yang malas untuk beribadah, mudah-mudahan tidak menjadi malas. Adik-adik sekalian, saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang temanya adalah merdeka. Merdeka, tentu kita sudah sering melihat perayaan 17 Agustus. Kan ini tanggal 16, besok kita akan perayaan 17 Agustus yang adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita lihat banyak bendera, banyak umbul-umbul, kemudian banyak juga yang akan melakukan panjat pinang. Nah biasanya kalau 17 Agustus banyak dilakukan apa? Perlombaan. Ayo coba dilihat, ada enggak di sekelilingnya, udah ada enggak tiang untuk panjat pinang, udah ada enggak persiapan umbul-umbul, di depan rumahnya dipasang bendera, dan semua menyambut tentang kemerdekaan Indonesia. Jadi 17 Agustus nanti ke 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Begitu nanti semua lagu. Nanti ada upacara. Kalaupun sekarang kan nggak boleh sekolah. Kalau sekolah kan pasti ada upacaranya di sekolah. Namanya upacara 17 Agustus. Sekarang kan nggak boleh sekolah, harus dari rumah. Tapi kemerdekaan itu harus dilakukan, harus dibuat perayaannya. Jadi mungkin nanti panjat pinangnya harus pakai masker ya, begitu. Panjat pinang pakai masker, kemudian makan kerupuk juga harus pakai masker, coba. Jadi nanti lomba bawa kelereng pakai sendok dengan mulut harus pakai masker. Karena apa? Supaya nggak kena corona. Kenapa? Nggak usah lah. Nanti aku nggak menang kalau pakai masker. Artinya, kalaupun pakai masker tidak mengurangi semangat kita untuk merayakan kemerdekaan. Adik-adik sekalian, ada firman Tuhan di sini. Yang membuat kita merdeka adalah Tuhan. Apa arti merdeka? Apa ya arti merdeka ya? Coba adik-adik sekalian, apa arti merdeka? Itu lalu merdeka. Merdeka apa artinya? Ngerti enggak? Coba tanya. Kalau ada bapaknya, kalau ada mamanya, arti merdeka itu apa sih? Ayo, apa arti merdeka? Ternyata adik-adik sekalian, arti merdeka itu adalah bebas, tidak diperbudak, tidak ditawan. Nah, itu arti merdeka. Jadi dulu kan kita dijajah sama Belanda, dijajah sama Jepang. Kemudian para nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan berdoa untuk melawan penjajah. Mereka berdoa, Tuhan tolonglah kami untuk merdeka dari penjajah. Kemudian Tuhan menolong para pahlawan kita, ditolong mereka, diselamatkan. Kemudian terjadilah kemerdekaan. Walaupun sebenarnya kita dijajah sangat lama, 350 tahun. Lama ya. 350 tahun loh kita dijajah sama Belanda. Kemudian kita dijajah sama Jepang itu berapa? 3,5 tahun. 8 juga.
350 tahun sama 3,5 tahun. Jauh lah. Iya, tapi sama-sama dijajah. Nah, adik-adik sekalian, para pejuang itu dengan memberuncing berjuang untuk melawan penjajah supaya Indonesia merdeka. Kemudian dikibarkanlah bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tandanya apa? Indonesia merdeka. Artinya apa? Tidak dijajah oleh Belanda, tidak dijajah lagi oleh Jepang. Sudah bebas, tidak diperbudak lagi. Mereka sudah bisa mengatakan merdeka. Kalau dulu nggak boleh loh dulu bendera merah putih itu dikibarkan, langsung ditembak siapa mengibarkan. Sama tentaranya Belanda. Kenapa kita dijajah? Yang pertama karena kita kaya negaranya. Kita punya cengkeh, kita punya minyak, kita punya rempah-rempah. Kemudian kita punya tanah yang luas untuk ditanami tembakau, untuk ditanami karet. Jadi penjajah dulu mau ambil hasil dari pertanian Indonesia, hasil kebunnya. Cuman kita melawan, tapi kita berterima kasih karena apa? Tuhan memberikan Indonesia kepada bangsa Indonesia untuk dikelola. Jadi adik-adik sekalian, kita sudah merdeka, nggak lagi penjajah Indonesia. Kita tidak lagi dijajah. Nah, adik-adik sekalian, kalau dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, ternyata manusia juga bisa dijajah. Caranya gimana ya? Aduh, bagaimana kalau dijajah manusia? Aku nggak ada yang menjajah. Ayo koreksi dulu. Siapa yang tidak rajin berdoa, dia dijajah oleh iblis. Aduh, coba. Siapa yang tidak rajin sekolah minggu, walaupun sekolah minggunya online, dia dijajah oleh iblis. Udah nggak usah ke sekolah minggu, lebih baik nonton apa? Nonton Marsya. Nonton apa? Nonton Upin Ipin. Nonton apa? Pokoknya enak lah, yang penting nggak sekolah minggu. Siapa yang tidak rajin membaca kitab dijajah oleh iblis. Siapa yang melawan sama bapak, sama mamanya, sama kakaknya dijajah oleh iblis. Jadi ternyata kita bisa aja dijajah oleh iblis. Coba. Maka sekarang kita katakan perang terhadap iblis. Ayo, berani enggak? Caranya gimana Pak Pendeta? Yang pertama harus rajin berdoa. Kalau kita rajin berdoa, iblis takut, oh ini ngeri, nanti lari dia. Kemudian bagaimana caranya? Kita rajin baca Alkitab. Itulah cara kita berperang. Kemudian apa? Kita harus tunduk sama orang tua kita, harus taat. Nah, ini, ya ma, ya pak, harus taat sama orang tua. Supaya apa? Iblisnya takut. Oh, ini nggak bisa dijajah ini nggak bisa disuruh-suruh ini anak Tuhan ini. Tapi kalau kita nggak taat sama orang tua, karena iblisnya, oh ini bisa dijajah ini. Ayo coba. Siapa yang mau dijajah oleh iblis? Tentu kita nggak mau. Oleh karena itu adik-adik sekalian, dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan Allah ada di antara kamu sebagai pahlawan. Coba. Kalau tadi pahlawan Indonesia, coba sebutkan. Siapa yang tahu siapa nama pahlawan Indonesia? Ada yang hafal enggak? Coba sebutkan satu. Kalau dari orang Batak, siapa pahlawan Indonesia? Sisingamangaraja, begitu ya. Siapa lagi pahlawan Indonesia? Jenderal Sudirman kalau di Indonesia. Siapa lagi? Banyak. Nah, kalau dulu pahlawan kita untuk membuat Indonesia merdeka adalah manusia, maka banyak pahlawan kita yang meninggal waktu berperang. Mereka berperang, ditembak, meninggal. Kayak Sisingamangaraja kan jadi tembak, meninggal. Ada juga pahlawan yang lain, ada Patimura, ada Cuknyadi. Banyak loh pahlawan-pahlawan kita yang meninggal ditembak sama Belanda. Sekarang kata firman Tuhan, bukan lagi manusia yang menjadi pahlawan kita, tapi yang membuat kita merdeka adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menebus kita dari dosa. Dibuat begini, iblis, kau nggak boleh lagi kau jajah ini anakku. Nggak boleh lagi kau jajah ini anak sekolah minggu. Kenapa? Karena dia anakku, aku sudah menebus dia. Aku sudah memberikan darahku supaya dia nggak kau jajah lagi. Maka iblisnya bilang begini, enggak, dia masih mau jajah. Tanya aja sama dia. Kalau dia mau menuruti kata-kataku, maka dia akan kujajah terus. Coba. Tapi kalau dia nggak mau menuruti kata-kataku, maka dia anak Tuhan. Sekarang kita mau tanya sama anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu mau menuruti kata Yesus atau mau menuruti kata iblis? Kalau mau menuruti kata iblis, itu namanya iblis lagi. Wah, ini kujajah ini terus.
Ini buat menjadi anak yang nakal ini. Tapi kalau kita menuruti kata Tuhan, maka kata iblis, aduh ini anak Tuhan ini nggak bisa dijajah. Kemudian Tuhan bilang begini, ini anakku, nggak ada yang boleh mengganggu dia. Ayo, kita yang mana? Menjadi anak iblis, tapi dijajah, disuruh-suruh, atau kita menjadi anak Tuhan, anak yang dikasihi Tuhan dan anak yang dimuliakan Tuhan. Ayo, pilih yang mana? Mau pilih anak Tuhan atau anak iblis? Tentu kita mau semua jadi anak Tuhan. Caranya gampang. Caranya gimana Pak Pendeta? Yang pertama harus taat. Kalau disuruh buat ayat hafalan, dibuat ayat hafalannya. Rekam dulu biar ada ayat hafalan bersama guru sekolah minggu. Nanti kalau disuruh buat ayat hafalan nggak buat, aku dijadahi iblis loh. Kenapa? Karena disuruh buat ayat hafalan nggak dikerjakan. Tapi kalau disuruh buat hafalan, aku baca sampai mana aku bisa, aku hafal, kemudian aku kirim videonya. Maka kata Tuhan, engkau adalah anak yang berjuang. Jadi kalau aku nggak hafal semua bisa loh. Tadi kan guru sebelumnya bilang, kalau nggak hafal semua sampai mana hafalnya, nggak apa-apa dengan kami kirim. Coba, kata Tuhan, kalau kau taat sekalipun setengah kau kirim hafalannya, maka engkau adalah anak. Tapi kalau kita, udahlah aku malas loh mak, ngapain buat ayat hafalan? Kata iblis, oh mantap, nanti kau jalan dia. Kita mau nggak? Aku nggak mau. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, Tuhan menjadi pahlawan kita dan Yesus yang berperang dengan iblis membuat kita menang. Wih, kita ini ternyata sudah menang, merdeka katanya. Kita sudah dikasih kemerdekaan. Jadi kita tidak jajah iblis lagi. Jadi kita sudah merdeka. Oleh karena itu jangan mau lagi dijajah. Caranya gimana? Kalau kita mau berdoa tapi malas, gak usah berdoa, langsung bilang gini, aku gak mau dijajah iblis, aku harus berdoa. Iblisnya kalah, pergi dia. Kemudian kalau kita baca Alkitab, aduh malas lah aku mau sekolah minggu membaca Alkitab, nggak mau lah aku. Langsung ingat, aku ini jangan-jangan dijajah sama iblis aku ini. Langsung baca Alkitabnya, berdoa Tuhan usir iblis dari dalam hatiku dan dalam diriku. Iblisnya pergi langsung. Kalau kita malas, ayo buka Alkitabnya. Malas aku buka Alkitab, nggak mau aku. Langsung ingat, jangan-jangan aku dijajah sama iblis ini. Langsung bilang begini, mak minta tolong ambilkan Alkitab. Iblisnya langsung pergi, takut dia. Kalau dibilang sama orang tuanya sekolah minggu ya, dia bilang, aduh nggak mau aku sekolah minggu, nggak enak. Oh langsung ingat, jangan-jangan aku dijajah sama iblis. Aku nggak mau, pokoknya aku sekolah minggu. Iblisnya pergi, kata Tuhan, engkau anakku, engkau anak yang kukasihi. Coba, siapa yang mau menjadi anak kesayangan Tuhan atau menjadi anak kesayangan iblis? Ayo. Nah, adik-adik sekalian, tentu kita semua mau menjadi anak kesayangan Tuhan. Siapapun yang menjadi anak kesayangan Tuhan akan diberkati Tuhan. Jadi, kalau kita melihat bendera merah putih dikibarkan pada hari 17 Agustus, kita melihat umbul-umbul, kita langsung bilang begini, merdeka dan aku juga merdeka dari penjajahan iblis. Berani enggak? Pokoknya aku gak mau melakukan dosa lagi, pokoknya aku gak mau gitu. Nanti malam aku pokoknya mau berdoa, minggu depan aku pokoknya mau sekolah minggu. Apapun ceritanya harus sekolah minggu harus gitu. Maka iblisnya pergi dia. Kenapa? Oh ini anak yang taat ini gak bisa dijajah anaknya. Jadi harus sekolah minggu harus begitu. Mau keadaan seperti apapun, mau handphonenya gak bagus, yang penting bisa lihat. Adik-adik, kalaupun adik-adik di rumah, tapi Tuhan tahu loh, melihat kalian itu sekolah minggu atau enggak. Tuhan tahu. Kalau urus sekolah minggunya kan nggak tahu. Bisa ada anda sekolah minggu tapi ayat hafalannya dikirim, tidak lihat videonya. Apa yang hafalan tadi? Lihatkan dulu di video itu. Kan bapaknya kan sekolah minggu. Yang sekolah minggu kan adik-adiknya. Mak buatkan dulu ayat hafalan. Bukan mama bapaknya yang buat hafalan, tapi adik-adik. Begitu ya. Jadi jangan mau lagi diperbudak oleh iblis. Jangan mau lagi dijajah oleh iblis. Kita katakan merdeka. Kita berperang melawan iblis. Ya, kita berperang melawan iblis. Kalau kita merasa malas langsung bilang begini, jangan-jangan aku dijajah iblis ini. Aku nggak mau pokoknya. Bagaimana caranya supaya melawan iblis ini? Berdoa. Tuhan, ada iblis di belakangku, usir dia. Gitu. Tuhan, ada iblis di sampingku, usir dia. Tapi jangan bilang begitu. Nanti bapaknya yang di samping, Tuhan ada iblis di sampingku katanya. Nanti dicubit, nggak boleh begitu ya. Tapi
kita berdoa, Tuhan ada iblis yang mengganggu aku, tolong aku Tuhan, begitu ya, supaya iblisnya takut ini anak Tuhan ini, nanti aku dimarahi gitu, dimarahi sama Tuhan tuh, supaya aku dilawan kira-kira begitu. Nah, kemudian yang terakhir adik-adik sekalian, firman Tuhan mengatakan begini, kenapa Tuhan menebus kita dari iblis? Dulu kan kita ditawan. Dulu iblis itu yang menyuruh kita kiri kanan, sama kayak dulu nenek moyang kita, pahlawan kita itu dijajah loh, disuruh untuk membangun jalan, itu namanya kerja paksa. Disuruh untuk membangun pabrik, disuruh untuk bekerja ke ladang, tapi gak digaji. Kejam kan penjajahannya, kejam. Kemudian dicambuk, kemudian mereka dipukul, kemudian kalau nggak mau kerja mereka ya nggak dikasih makan, kalau sakit mereka dibuang, meninggal begitu, nggak dikubur. Begitu dulu perjuangan pahlawan kita loh, nggak dikubur. Kejam nggak kejam, tapi iblis lebih kejam dari itu. Iblis maunya kita masuk neraka. Iblis senang kalau kita masuk neraka. Iblis senang kalau kita nggak berdoa. Itu kemauannya iblis. Iblis itu lebih kejam dari penjajah. Oleh karena itu kita harus berperang melawan iblis ya. Nah, adik-adik sekalian, Tuhan itu maha baik. Dia mau menebus kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dan Tuhan menolong bangsa Indonesia untuk merdeka. Jadi kalau kalian lihat bendera, kalian ingat, Tuhan, terima kasih Engkau telah membuat pahlawan dulu yang membuat bangsa ini merdeka. Mereka telah berjuang. Semoga mereka Engkau terima di sisimu. Jadi kita harus mendoakan pahlawan kita juga, supaya pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa kita ini ya masuk surga ya. Kalaupun nanti urusannya Tuhan mau masuk surga atau enggak buat mereka itu, tapi kita harus menghargai pahlawan kita. Jadi kalau kita lihat bendera, kita harus hormat. Tidak boleh injak-injak bendera. Kita harus hormati bendera karena itu adalah lambang darah dan lambang kesucian ya. Jadi merah itu artinya lambang darah, pertumpahan darah waktu berperang melawan Belanda. Putih itu artinya bangsa Indonesia mau merdeka dan suci, kudus. Jadi kita harus begitu. Kita harus berperang melawan iblis di dalam kekudusan dan di dalam darah Yesus yang telah menyelamatkan kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengajari kami untuk tidak diperbudak, dijajah oleh iblis. Terima kasih firman-Mu yang telah disampaikan oleh pendeta kami. Terima kasih juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu yang telah mengajari anak-anak sekolah minggu ini. Biarlah Tuhan mereka semakin bertumbuh dewasa dalam iman. Firman yang telah disampaikan menjadi kekuatan, menjadi pembelajaran, dan selalu kami ingat di dalam hati dan pikiran kami. Bapa di sorga, tolonglah kami anak-anak sekolah minggu-Mu agar kami menjadi anak yang taat. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tetap boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami secara online dan tidak diganggu oleh iblis. Biarlah ya Tuhan kami boleh beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan memberkati kami satu persatu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, ibadah kami akan kami lanjutkan dan kami percaya Tuhan akan menjaga kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Untuk firman yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Jadi ingat ya adik-adik sekolah minggu, kita sudah merdeka, jangan mau dijajah oleh iblis. Kita harus mau berjuang melawan iblis. Ingat ya, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian, John Adong buat Tuhan. Dalam hati goluku dan
sudah selesai melaksanakan kebaktian kita, kami guru sekolah mengucapkan terima kasih ya untuk adik-adik sekolah minggu karena sudah mengikuti kebaktian kita secara online. Tapi sebelum kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan masih memberkati kami sehingga kami bisa melaksanakan kebaktian kami Tuhan Yesus pagi hari ini Tuhan dengan sukacita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kalau kebaktian kami sudah berakhir Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, banyak dosa Tuhan Yesus yang kami perbuat dalam hidup kami. Kiranya Kau ampunkan Tuhan agar kami layak menerima berkat-Mu. Begitu juga dengan adik-adik kami sekolah minggu Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan Yesus di setiap langkah mereka Tuhan. Kau memberkati mereka. Begitu juga dengan orang tua mereka Tuhan. Karena Tuhan masyarakat hidup kami Tuhan, hidup keluarga kami semuanya hanya ke tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani, hanami haganu, kasada purnami, asetoran ganu, senggoi dalam nami, salakan natusa, doha hasoman nami, torang haleluya. Amin. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu semuanya sudah mengikuti kebaktian kita mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa berdoa biar kita tetap diberkati Tuhan. Mari kita angkat pujian kita usai sekolah minggu. Usai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan besertamu. Salam